Secara garis besar, diuretika dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu diuretika yang mempengaruhi proses transport aktif tubuler dan diuretika osmotik. Yang pertama adalah diuretik thiazid dan thiazid-like, kedua diuretik loop, ketiga adalah diuretik hemat kalium, dan yang keempat adalah inhibitor karbonik anhidrase. Hidroklorothiazid atau yang sering disebut dengan HCT, kemudian klorothiazid, benzoflumethiazid, hidroflumethiazid, metiklothiazid, polithiazid, triklormethiazid, dan siklopenthiazid. Sedangkan yang termasuk dalam golongan thiazid-like antara lain clorthalidon, indapamid, dan metolazon. Thiazid dan thiazid-like akan menghambat transporter natrium klorida pada sel tubulus distal. Efek diuresis dan natriuresisnya tidak terlalu tinggi karena transporter ini secara normal hanya dapat mereabsorpsi sekitar 5% dari total natrium yang difiltrasi. Indikasi HCT antara lain digunakan untuk terapi edema dengan dosis sekitar 25 hingga 100 mg per hari tergantung derajat edema. Frekuensi pemberian terbagi dalam 1 hingga 2 dosis dengan dosis maksimal adalah 200 mg per hari. HCT juga digunakan untuk terapi hipertensi. Dosis awal yang dapat diberikan adalah 12,5 mg per hari yang dapat ditingkatkan sesuai respon terapi hingga 50 mg per hari. Maksimal dosis yang dapat diberikan adalah 100 mg per hari. Pemberiannya dapat dikombinasikan dengan obat antihipertensi lainnya. Efek merugikan dapat terjadi pada saat pemakaian HCT, terutama pada dosis tinggi ataupun pada pemakaian jangka panjang. Antara lain fotosensitif, hipotensi, gangguan elektrolit seperti hiponatremia, hipokalemia, hipomagnesia, ataupun alkalosis hipokloremik, gangguan gastrointestinal seperti mual, muntah, diare, konstipasi, nyeri perut, anoreksia, pankreatitis, ataupun ikterik. Gangguan darah seperti anemia aplastik, anemia hemolitik, agranulositosis, leukopenia, atau trombositopenia juga dapat terjadi. Gangguan pada mata seperti miopia akut transien, glukoma sudut tertutup akut, atau gangguan penglihatan. Gangguan metabolisme seperti hiperglikemia atau hiperuriksemia juga dapat terjadi. Gangguan otot dan saraf seperti spasme otot, vertigo, parestesia, pusing, atau sakit kepala. Gangguan ginjal seperti gagal ginjal atau nefritis intersisial juga dapat terjadi. Gangguan kulit seperti ras, urtikaria, dan reaksi hipersensitivitas lainnya. Pemakaian HCT juga dapat menyebabkan impotensi. HCT dikontraindikasikan pada pasien dengan kondisi anuria atau mempunyai hipersensitivitas terhadap golongan sulfa. Pada keadaan gagal ginjal, HCT juga tidak boleh diberikan sebagai obat antihipertensi. Pemberian HCT pada kehamilan termasuk dalam kategori B, artinya obat ini jarang digunakan dalam kehamilan dan tidak ada bukti menyebabkan malformasi janin pada uji dengan hewan coba.